Maka apabila bintang-bintang itu tumisat, dihapuskan cahayanya, dan apabila langit furijat, dibelah dan dipecah, dan apabila gunung-gunung nusifat, dihancur-hancurkan, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab kepada orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Tahukah kamu apa hari keputusan itu? Maka celakalah pada hari itu bagi para pendusta kebenaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-mursalat, maka kita masuk pada jawab daripada sumpah tadi. Bahwa sumpah-sumpah itu digunakan untuk menceritakan sebuah peristiwa yang sangat besar. Innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Artinya kiamat itu pasti terjadi. Walaupun tidak diketahui kapan terjadinya, tetapi pasti terjadi. Makanya Nabi SAW ketika datang Arab Badui menemui Nabi dan mengatakan, kapan akan terjadinya kiamat wahai Rasul? Mata sah. Maka Nabi SAW berpaling dan tidak mau menjawab sampai 3 kali. Baru Nabi SAW mengatakan, wa ma'a'adatta laha. Engkau bertanya soal kiamat itu, apa yang kau telah siapkan untuk terjadinya? Maka sang Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki apapun persiapan, walakinni uhibbullaha wa rasul, tetapi aku sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, aku akan bersama dengan idola. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui ini, wa ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk terjadinya kiamat? Artinya kiamat itu pasti terjadi. Bahkan ketika Jibril alaihi salatu wassalam juga bertanya kepada Nabi SAW soal kapan terjadinya kiamat, maka Nabi SAW hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan kiamat itu pasti terjadi, tetapi kapan terjadinya Allahu a'lam. Karena ini perkara gaib. Sebab kalau Nabi SAW tahu, pasti dia jawab. Makanya dalam hadis Jibril yang sangat panjang itu, Nabi ditanya soal Islam, Rasul jawab. Kemudian juga Rasul ditanya soal iman, Rasul pun menjawab. Kemudian Rasul ditanya soal ihsan, Rasul pun menjawab. Tapi ketika Nabi SAW ditanya soal kapan kiamat, Rasul tidak jawab. Artinya bahwa tidak menjawabnya Rasul bukan berarti tidak terjadi kiamat, tapi Rasul tidak mengetahui kapan terjadinya. Makanya Nabi SAW hanya menjawab tanda-tandanya saja. Bahwa apabila telah muncul tanda ini, tanda itu, maka kiamat akan datang. Dan tanda-tanda kiamat itu kan ada 2 macam. Ada tanda-tanda kiamat kecil, dan datangnya kadang datang, kadang hilang.
Dan ada tanda-tanda kiamat besar yang kalau datang itu akan terus berkesinambungan, tidak akan terputus sampai kiamat dibangkitkan. Dan 90% lebih kata para ulama, tanda-tanda kecil itu sudah muncul. Hanya tinggal beberapa persen saja dan mengarah kepada tanda-tanda kiamat besar. Tapi kapan terjadinya sekali lagi kita tidak tahu. Tapi Allah katakan innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan soal kiamat kepadamu itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi kehancuran alam semesta. Seperti apa kehancuran alam semesta ini? Allah memulai dengan kondisi bintang. Allah mengatakan fa idzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang itu dihapuskan cahayanya. Di dalam ayat yang lain, wa idzan nujumun kadara. Dan tatkala bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan. Sebagian para ulama mengatakan arti kadara artinya tasaqat, artinya bintang-bintang itu berjatuhan. Tapi ada juga yang mentafsirkan artinya taghayyara, bintang-bintang itu akan berubah, yang tadinya bercahaya menjadi gelap gulita. Tentu penafsiran baik yang mengatakan bintang itu akan berjatuhan pada hari kiamat ataupun yang mengatakan bintang itu akan terhapus cahayanya tidak bertentangan, karena bisa dijamak. Dikatakan oleh Imam Al-Kalbi dan juga Imam Atha, seorang ahli tafsir, tumtirus sama yawma idin nujuman fala yabqa najmun illa waqa. Pada hari kiamat langit akan menurunkan hujan bintang. Biasanya hujan itu air, ini bintang dihujankan. Maka tidak tersisa satu bintang kecuali akan jatuh ke permukaan bumi. Lah ketika bintang itu jatuh, maka terjadilah perubahan yang tadinya terang menjadi gelap. Jadi jatuh dulu, baru kemudian gelap, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita juga melihat bukan hanya bintang, bahkan matahari dan juga bulan pada hari kiamat itu keduanya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan asy-syamsu wal qamaru mukawwaran yaumal qiyamah. Matahari dan bulan akan digulung dan dilipat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kemana matahari dan bulan digulung ini? Dan keduanya bagian daripada bintang. Maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari akan digulung pada hari kiamat itu dan akan dipendamkan ke dalam jahanam. Tentu dengan dua alasan. Kenapa matahari dan bulan itu dipendamkan ke dalam jahanam? Pertama, karena matahari dan bulan akan menjadi bahan bakar api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatun ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Dalam surah Al-Anbiya 9899 Allah katakan, sungguh kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi umpan-umpan neraka jahanam.
dan matahari dan bulan itu ada yang menyembah. Di zaman Ratu Balqis mereka menyembah matahari dan bulan. Di zaman Nabi Ibrahim juga sebagian kaum Ibrahim menyembah matahari, bulan, bahkan bintang. Sementara Allah katakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguh kalian dan apa yang kalian sembah daripada selain Allah akan menjadi bara api dan umpan neraka jahannam. Ayat ini kata Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala tadullu ala anna jami'al ma'budati ma'abidiha finnar, bahwa seluruh sesembahan selain daripada Allah akan dikumpulkan bersama para penyembahnya di satu neraka. Jadi kalau mereka menyembah sapi maka akan dikumpulkan satu neraka. Kalau mereka menyembah batu maka akan dikumpulkan dalam satu neraka. Termasuk juga matahari dan bulan akan dikumpulkan dengan para sesembahannya. Kemudian yang kedua, tentunya untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, dan untuk membuktikan bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan, tidak layak disembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala masukkan dan pendamkan matahari dan bulan itu ke dalam jahanam, bahwa keduanya bukan Tuhan. Gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hari kiamat bintang-bintang, matahari dan bulan itu semua akan dijatuh-jatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang itu dihapuskan cahayanya. Kemudian setelah Allah bercerita tentang soal bintang, maka Allah Subhanahu wa taala mulai bicara soal langit. Allah katakan wa idzas samaa furijat, dan apabila langit mulai terbelah dan terpecah. Terbelah atau terpecahnya langit itu disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Haqqah ayat 16, wan syaqqatis sama fahiya yauma idzin wahiyah, dan terbelahnya langit pada hari itu sehingga langit yang tadinya kokoh menjadi rapuh dan lemah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah yang lainnya Allah mengatakan wa idzas samaa'u kushitat, dan tatkala langit dilenyapkan. Sehingga kemudian para ulama ketika berusaha untuk menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, seperti namanya surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini artinya terbelahnya langit. Kemudian surah Al-Insyiqaq juga menceritakan terbelahnya langit. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104 juga bahwa langit itu akan digulung mana? Yauma nadwis sama katayyi sijilil kutub. Ingat pada hari kiamat langit kami akan gulung seperti lembaran-lembaran buku. Makanya Allah juga mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi dan seluruh langit dalam genggamannya pada hari kiamat. Seluruh bumi akan berada dalam genggamannya pada hari kiamat, termasuk juga langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
Jadi kalau kita gabungkan semua ayat, maka pada hari kiamat berawal daripada infitar. Langit itu akan terbelah, tapi tidak secara keseluruhan. Makanya ada surat namanya surah Al-Infitar. Kemudian setelah infitar terbelah, maka terjadi namanya Al-Insyiqaq. Ada juga surah Al-Insyiqaq dalam Quran, sudah kita bahas. Dan insyiqaq ini lebih dahsyat dibandingkan infitar. Karena kalau infitar ini terbelah, tapi kalau insyiqaq ini terbelah secara sempurna. Baru setelah itu langit melemah. Sebagaimana surah Al-Haqqah ayat 16 tadi, wan syaqqatis sama fahiya yawma idzin wahiyah. Dan ketika langit terbelah, maka pada hari itu langit menjadi lemah dan rapuh. Karena langit itu kan bangunan. Bangunan ini kalau tiang-tiangnya sudah mulai roboh, maka tentu akan lemah atapnya, pasti akan roboh juga. Pada Allah mengatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu, maksudnya 7 lapis itu dengan sangat kokoh sekali. Tapi kalau sudah terpecah kemudian terbelah kemudian menjadi lemah, apa yang terjadi? Disinilah terjadi al-kasy yang dikatakan idas samaun kusyitat, dan tatkala langit dilenyapkan. Berarti terbelah, kemudian terbelah hancur, kemudian lemah, kemudian lenyap. Kemana langit lenyap? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggulungnya tadi. Allah gulung di tangan kanan, dan juga bumi berada di genggamannya. Itulah kondisi langit pada hari kiamat. Setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan soal langit, maka Allah beralih kepada kondisi bumi, dimulai daripada gunung-gunungnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idzal jibalu nusifat, apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wa idzal jibalu suyyir, dan apabila gunung-gunung diperjalankan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud suyyirat diperjalankan di sini artinya diterbang-terbangkan. Tapi ada juga yang mengatakan suyyirat di sini maksudnya gunung itu akan berubah menjadi debu dan tanah sudah tidak kokoh lagi. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 88 itu wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap pada tempatnya. Tidak, dia akan berjalan satu masa, akan tercabut dari pasaknya, kemudian akan diterbangkan ke langit, kemudian akan ditubrukkan satu dengan yang lainnya, kemudian hanya sisa debu yang kembali ke bumi. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Dalam surah Toha lebih jelas lagi Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya-tanya soal gunung kepadamu wahai Muhammad pada hari kiamat. Katakan, Tuhanku akan menghancurkan pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Makanya dalam surah Al-Waqiah juga Allah mengatakan ayat ke-5 dan ke-6-nya wa bussatil jibalu bassa fakanat habaan mumbatha, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia seperti debu-debu yang berterbangan. Sama dengan disebutkan dalam surah Al-Qari'ah juga wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalau kita perhatikan gabungan ayat-ayat ini, berarti kondisi gunung pada hari kiamat itu, pertama, Allah
akan mencabut dari pasaknya. Kemudian setelah itu Allah terbangkan gunung itu ke langit. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan gunung itu di atas langit. Kemudian gunung-gunung yang kokoh itu menjadi debu yang tidak ada bekasnya dan akan kembali ke bumi. Sehingga bumi sudah tidak ada lagi gunung dan bukit, semua rata. Kalau sekarang masih ada yang meninggi, ada yang merendah, ada bukit, ada gunung, ada lembah. Tapi nanti pada hari kiamat semua rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Ini yang Allah katakan wal ardu muddat, dan ketika bumi itu dihamparkan sehampar-hamparnya. Inilah kondisi gunung pada hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu dihancur leburkan. Tentu bukan hanya gunung-gunung saja yang ada di bumi itu. Di bumi juga ada lautan. Lalu bagaimana nasib lautan pada hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Tur ayat 6, wal bahril masjur, dan demi lautan yang kelak pada hari kiamat akan dinyalakan. Lautan akan dinyalakan. Karena dalam firman Allah yang lainnya wa idzal biharu sujjir, apabila lautan itu akan dinyalakan. Kalimat sujjirat ini sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya ukidat. Ukidat itu dinyalakan api. Tapi ada juga yang mengartikan artinya muliat, maksudnya penuh. Maksud penuh di sini artinya meluap dari lautan ke daratan. Karena dalam ilmu yang sudah kita pahami di sekolah-sekolah kan, bahwa bumi ini lebih banyak lautannya dibandingkan daratannya kan. Jadi kalau dibandingkan persen itu 2,5% atau 2/3%, 2/3 bumi ini kan semua lautan. Jadi daratan itu kan hanya sepertiganya saja. Lah bayangkan 2/3 lautan ini, sementara daratan hanya 3%-nya saja, 30-nya saja. Kemudian lautan ditumpahkan ke daratan, apa tenggelam semuanya itu? Lain kalau umpamanya lautannya sedikit kan itu. Ini lautan lebih luas, 2/3, sementara sepertiganya daratan. Makanya ada sebagian yang mengatakan maksudnya sujjirat di sini artinya muliat, artinya akan diluapkan dari dasar lautan, ditumpahkan ke bumi sehingga bumi penuh dengan lautan. Kemudian ada juga yang mengatakan dan lautan akan mengerti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, uqidat fasara naran tadtarimu, lautan akan dinyalakan sehingga menjadi api yang bergejolak. Dalam tafsir yang lain maksudnya zahaba ma'uha falam yabqa fiha qatr. Imam Qatadah mengatakan bahwa lautan akan dikeringkan airnya sehingga tidak tersisa meskipun hanya satu tetes. Dari sini kalau kita kompromikan semua ayat-ayat soal lautan ini, berarti kondisi lautan yang pertama ketika terjadi pada hari kiamat itu, pertama akan diluapkan dulu. Lautan itu akan diluapkan, kemudian meluber, lalu bergabung dengan air-air yang ada di sungai-sungai. Karena bumi sudah tertutup air itu. Jadi di sini akan bercampur antara air asin dan air tawar kan gitu. Karena air lautan asin, air sungai tawar akan bercampur di sini. Kemudian Allah mulai menyalakan api. Bagaimana cara menyalakannya? Allahu a'lam. Tapi begitulah Allah katakan, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, uqidat, maka lautan itu akan dinyalakan. Maka setelah kemudian terbakar seluruh lautan itu,
maka akan membakar air sehingga yang tadinya lautan itu menjadi laut api, tiba-tiba kemudian surut dan mengering sehingga tidak ada satu tetes yang tersisa di lautan. Begitulah jamak cara memahami tentang kondisi lautan, karena ada yang mengatakan diluapkan, ada yang mengatakan kemudian dinyalakan dan begitu seterusnya. Ini kondisi lautan. Kalau kondisi darat tentu sudah jelas, Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekali goncangan. Lihat bagaimana Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tetapi Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada haknya di sini. Ha ini kata ganti, kembali kepada bumi. Jadi ketika kemudian zilzal, gempa itu diidhafahkan kepada bumi, berarti yang gempa itu bukan satu tempat yang lain, tidak. Berarti satu bumi gempa gitu maksudnya. Karena gempanya disandarkan ke bumi. Kalau sekarang ada gempa di Jogja, di Batam belum tentu gempa. Kemudian juga gempa di Lombok, di Batam juga tidak gempa. Tapi nanti pada hari kiamat gempa ini disandarkan ke bumi. Artinya bukan hanya Lombok, bukan hanya Jogja, bukan hanya Indonesia, satu dunia gempa. Lah itulah kondisi kiamat. Lalu bagaimana dengan harta-harta manusia saat kiamat itu? Allah gambarkan wa idzal isyaru utilas, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Ini kinayah. Karena orang-orang Arab itu mereka senang dengan unta, dan itulah dunia yang bagi mereka berharga. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal isyaru utilat, berarti pada hari kiamat itu manusia sudah tidak mengurus harta lagi. Saking ketakutannya. Karena pada hari kiamat itu semua akan hancur. Mungkin hari ini ibu melihat lautan yang sangat indah, membiru dan begitu seterusnya. Nanti pada hari kiamat, kemana keindahan lautan itu pergi? Tidak akan ada lagi. Hari ini kita melihat ketika purnamanya di langit, bintang yang bertebaran di atas langit sana. Mungkin indah kita lihat hari ini, tapi hari kiamat, kemana keindahan bintang itu? Sudah tidak ada lagi. Kita lihat gunung-gunung, bangunan bertingkat, hotel-hotel pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit. Nanti pada hari kiamat lo nggak ada, kena gempa semua. Jadi pada hari itu nggak ada lagi peduli orang itu dengan kekayaan. Wa idzal isyaru utilas. Itulah kondisi gambaran singkat yang disebutkan dalam surah Al-Mursalat. Baru kemudian beralih setelah terjadi kiamat yang luar biasa, baru beralih kepada hari setelah kiamat. Allah mengatakan di sini wa idar rusulu uqitat. Apabila rasul-rasul itu telah ditetapkan waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya setelah kiamat ditetapkan, kemudian dihancurkan alam semesta dengan sehancur-hancurnya. Kemudian manusia mulai beralih dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Mulailah manusia dibangkitkan pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap tulang ekor manusia. Setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Di mana? Di padang mahsyar. Disinilah Allah katakan wa idar rusulu uqitat. Ketika rasul-rasul, nabi-nabi itu sudah ditetapkan waktunya untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas risalah yang disampaikan kepada umatnya. Nanti Nuh alaihi salatu wassalam itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan seluruh umat Nuh dipanggil. Kemudian Allah katakan kepada Nuh, Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umat? Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, sudah ya Rabb, sudah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada umatnya Nuh alaihi salam, betul Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian.
Maka umat Nuh mengatakan, tidak ya Rabb, Nuh berdusta, dia tidak pernah menyampaikan risalahnya kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Nuh, lihat umatmu mengatakan engkau berdusta, engkau belum menyampaikan risalahku. Ada enggak saksi yang mendukungmu bahwa engkau menyampaikan risalahnya? Kata Nuh, ada. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada kita, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana kalau seandainya kalian akan datang kepada setiap umat menjadi saksi mereka? Jadi kita ini akan menjadi saksi kepada semua para nabi. Jadi ketika Nuh mengisyaratkan itulah saksiku, maksudnya disyaratkan kepada siapa? Umat Nabi, umat Rasul, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, kalian mau bersaksi akan persaksian Nuh bahwa dia telah menyampaikan risalahku kepada umatnya. Maka serentak umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentu ya Rabb, Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, bagaimana mungkin kalian bersaksi? Kalian tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Bagaimana kalian tahu Nuh menyampaikan risalah? Kalian tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Namanya saksi terus melihat. Kalau tidak melihat, macam mana akan jadi saksi? Tetapi kemudian umat Rasul pada hari kiamat mengatakan, ya Rabb, yang menyampaikan Nuh risalahmu kepada umat itu engkau sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim, makanya adalah surah Nuh. Ya, kami tidak bersaksi, tidak pernah menyaksikan menyampaikan risalah, tapi engkau yang ngasih tahu kepada kami bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya 1000 tahun dikurangi 50 tahun, 950 tahun. Maka Allah katakan, sadaqtum, benar kalian. Wa sadaqa Nuh wa kadzaba qaum. Ya, telah benar juga Nuh dan berdusta kaumnya. Kemudian setelah Nuh dipanggil lagi nabi-nabi yang lainnya beserta umatnya. Kemudian ditanya lagi dan kaumnya mengatakan, dusta nabi kami menyampaikan risalah. Kemudian Allah mengatakan, lihat, kaum mengatakan dusta, ada saksi, ada, disyaratkan lagi pada kita. Jadi setiap umat pada hari kiamat itu kita akan jadi saksi di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya ketika kita sudah menjadi saksi kepada semua umat, giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada kita. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi bagi umat. Jadi kalau umatnya akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya, tapi Rasul kita akan menjadi saksi bagi kita. Apakah kita ini selama hidup di dunia betul-betul mengikuti syariat Nabi, betul-betul mengikuti sunnah Nabi, betul-betul mengikuti dan tunduk kepada Nabi atau tidak? Nanti Nabi SAW akan melihatnya, dan ini khawatir. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika ada sebuah kaum mereka mengklaim mencintai Nabi SAW, fabtalahumullahu bihadil ayat, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Maksud ayat ini adalah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, bahkan lebih daripada itu, wa yaghfir lakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Alangkah celakanya orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tapi kenyataannya dia tidak pernah melaksanakan sunnah Rasul. Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Dan ini detik-detik yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa idzar rusulu uqitat. Ingat, apabila Rasul sudah Rasul sudah ditetapkan waktunya untuk berhadap-hadapan dengan umatnya, termasuk Nabi kita Muhammad berhadapan dengan kita. Siapa yang betul-betul menjadi umatnya dan siapa yang hanya pengakuan saja menjadi umatnya. Makanya ketika Nabi SAW menunggu di telaganya,
ketika hampir seluruh umatnya minum dari telaganya, tiba-tiba ada satu kelompok yang hendak masuk ke telaganya, diusir para malaikat. Kata Nabi SAW, ummati ummati, ya Rabb, itu umatku. Dan riwayat ashabi ashabi, itu sahabatku, biarkan mereka minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal. Mereka sudah merubah-rubah petunjukmu dan sudah mengambil di luar daripada tuntunan. Sebagian ahli tafsir mengatakan, dan ulama-ulama akidah, bahwa ada beberapa orang yang tidak mungkin masuk ke telaga Rasul dan tidak akan meminumnya. Pertama, orang yang murtad. Dia tidak akan minum dari telaga Rasul walaupun dia sempat jadi umat Nabi. Tapi karena dia murtad, maka dia bukan umat Nabi lagi. Yang kedua, munafik. Walaupun lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Makanya orang munafik tidak mungkin meminum dari telaga Nabi. Yang ketiga, para pelaku bid'ah yang mereka jauh dari tuntunan Rasul. Rasul perintahkan ini, kita pula buat itu. Rasul kemudian memerintahkan itu, kita buat pula yang ini. Tidak cocok dengan perintah, malah melanggar perintah dan tidak menjalankan yang diperintahkan. Mereka melakukan bid'ah dan membuat perkara-perkara dalam agama, maka ahli bid'ah tidak akan masuk ke telaga Nabi, karena mereka tidak mencintai Nabi hakikatnya. Kemudian yang keempat, para pelaku dosa besar. Mereka tidak mencintai Nabi. Nabi melarang tidak boleh judi, malah kalian judi. Nabi mengatakan tidak boleh zina, kalian zina. Nabi mengatakan jangan gibah, kalian gibah. Nabi mengatakan kalian jangan namimah, kalian namimah. Orang-orang yang banyak melakukan dosa besar, maka dikhawatirkan tidak meminum telaga Nabi SAW. Wa idar rusulu uqitat liyaumin ujjilat. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab itu bagi orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan sampai hari keputusan, hari yaumul fasl, hari pengadilan. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dan akan diadili Allah seadil-adilnya. Subhanallah, satu per satu manusia akan diadili. Jangan berpikir bagaimana mengadili satu per satu. Satu kota Batam bisa antri, belum lagi satu dunia, belum lagi orang yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. Cemana Allah mengadili satu persatu? Innallaha sari'ul hisab. Allah itu sungguh cepat hisabnya. Tidak sampai setengah hari kaum muslimin sudah selesai dihisab. Ya. Jadi hari keputusan itu akan ada. Disinilah tersingkap semua kezaliman, semua maksiat yang pernah kita lakukan. Tersingkap banyak aib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia boleh jadi orang bermaksiat itu dia tutup-tutupi aibnya, tapi pada hari kiamat Allah singkap aibnya. Makanya kenapa Rasul sangat mengkhawatirkan orang-orang yang suka menyingkap-nyingkap aib orang, Allah singkap aib dia pada hari kiamat. Rasul mengatakan, "Man kasyafa aurata akhi kasyafallahu auratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menyingkap aurat saudaranya, aib saudaranya, dosa saudaranya, maka akan singkap aib dia pada hari kiamat di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Termasuk orang-orang yang menceritakan aibnya sendiri, Allah sudah tutup baik-baik, dia ceritakan pula aibnya sendiri. Itulah mujahir. Orang mujahir tidak akan dimaafkan, akan dibongkar pada hari kiamat dosa-dosanya. Makanya Rasul mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Rasul, siapa mujahir itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang malam hari dia berbuat dosa, kemudian dia tidur, Allah tutupi aibnya, orang enggak tahu. Di pagi hari dia cerita pula dosa malamnya. Dia di siang hari melakukan dosa, Allah tutup tuh aibnya sampai malam. Di malam hari pula cerita dosa siangnya.
Orang ini tidak akan diampuni oleh Allah, dibongkar aibnya pada hari kiamat. Termasuk para pengkhianat akan diberikan bendera dan dia mengatakan inilah orang yang berkhianat. Termasuk orang-orang yang sombong di dunia, Allah kecilkan tuh badannya di akhirat. Allah tampakkan bagaimana ketika dulu merasa sombong besar di hadapan manusia, di akhirat Allah kecilkan pula badannya. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalidz dzar fi suratir rijal, kata Rasul. Orang-orang yang sombong itu, maka mereka akan dikecilkan, lihat aibnya ditampakkan. Ya boleh di dunia Anda besar, tapi di akhirat Anda kecil. Termasuk juga orang-orang yang suka berdusta, yang terus berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai nanti pada hari kiamat dicap di dahinya dia kadzdzab, pendusta. Jadi banyak dosa akan disingkap, dosa-dosanya orang-orang munafik yang di dunia menampakkan keislaman, hatinya menyembunyikan kufuran, semua akan disingkap pada hari itu. Jadi banyak dosa-dosa yang akan disingkap di peradilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di dunia banyak kantor-kantor pengadilan, tapi belum tentu dapat keadilan. Tapi di akhirat pasti kita akan dapat keadilan yang sesungguhnya. Karena Allah yang langsung mengadili satu persatu. Liyaumil fasl, pada hari di mana Allah akan memutuskan perkara hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu apa hari keputusan ini? Tidak perlu dijawab karena ini sudah paham semuanya. Tapi Allah katakan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta. Di sini Allah mengulang, nanti kalau ibu baca surah Al-Mursalat itu, Allah mengulang kalimat wailun yauma idzil mukadzibin berapa kali? 10 kali. Nanti akan terulang-ulang. Wailun yauma idzil mukadzibin, wailun yauma idzil mukadzibin. Allah ulang 10 kali. Kenapa? Ada apa diulang-ulang sampai 10 kali? Karena ini bukan kebiasaan Allah mengulang-ulang ayat dalam surat. Ada yang terulang-ulang tapi tidak sebanyak ini maksudnya. Bukan kebiasaan Allah mengulang-ulang ayat sampai 10 kali dalam satu surat itu. Menunjukkan ada apa di sini kan? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah telah mengatakan bahwa mengulang-ulang ayat ini berkali-kali karena banyak hal di mana orang-orang musyrik Arab itu terlalu mendustakan agama. Karena mereka saking mendustakannya soal hari kebangkitan, soal ada kehidupan setelah kematian, soal ada keputusan dan juga hisab dan yang lainnya. Makanya Allah ulang-ulang. Karena orang-orang musyrik itu, kata Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, mereka teramat sangat mendustakan hari kebangkitan. Makanya Allah ulang-ulang. Karena mereka mendustakan. Lah karena saking banyaknya orang-orang musyrik itu mendustakan tentang hari akhir, makanya Allah pun perbanyak kalimat wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta akan hari kehidupan setelah kematian dan balasan setelah kematian manusia. Nah, di antara penjelasan dari para ulama tafsir, berarti kalau kita simpulkan semuanya, oh, hari kiamat itu pasti terjadi. Adapun kejadiannya kapan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa sebelum kiamat itu terjadi dimulai dengan tanda-tanda kiamat kecil, kemudian tanda-tanda kiamat besar. Dimulai dengan munculnya Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya atau hancurnya benteng Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian setelah itu muncul dukhan, artinya asap yang pekat yang melekat di langit hitam. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Kemudian muncul binatang yang bisa bicara. Kemudian setelah itu muncul gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, gempa dari Jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang menggiring manusia dari Aden Yaman, kemudian dikumpulkan di Syam. Baru terjadi kiamat besar, di mana langit mulainya dipecahkan, kemudian dibelah secara sempurna, kemudian dilenyapkan karena digulung oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian bintang dijatuh-jatuhkan, kemudian dipadamkan cahayanya dan membentur satu dengan yang lainnya sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Kemudian bumi, di daratan terjadi gempa hebat, di lautan diluapkan, kemudian airnya disatukan, air lautan dengan air sungai, kemudian dinyalakan, kemudian dikeringkan sehingga tidak ada satu tetes lagi air yang ada di bumi. Kemudian gunung dicabut, diterbangkan, dihancurkan di langit, kemudian dikembalikan hanya sisa debu-debunya saja. Kemudian betul-betul dihancur-hancurkan semua alam semesta kecuali makhluk yang Allah kecualikan. Seperti aras tidak hancur, surga tidak hancur, ruh juga tidak hancur. Ada makhluk sekitar 7 makhluk yang tidak dihancurkan. Tetapi semua makhluk Allah katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Sehingga ketika terjadi kehancuran alam semesta selama 40, kata Abu Hurairah yang tidak tahu apakah 40 tahun kehancuran-hancuran itu, apakah 40 bulan, apakah 40 pekan, wallahu alam, ataukah mungkin 40 hari. Abu Hurairah tidak menyebutkan itu, hanya kalimat 40-nya saja. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan di hadapan makhluk yang sudah hancur lebur itu dan mengatakan ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang congkak itu. Anal malik, sayalah raja. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu. Anal malik, sayalah raja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan limanil mulkul yaum, kalian sudah tahu ini milik siapa kekuasaan ini semuanya? Tidak ada yang jawab karena semua sudah hancur lebur. Maka Allah jawab sendiri dan mengatakan lillahil wahidil qahhar, semua adalah milik yang satu yang Maha Esa dan Maha mampu untuk menghakimi segalanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam semesta, tatbauhar radifah, tiupan itu diiringi oleh tiupan yang keduanya. Qulubu yawma idin wajifah, hati manusia pada waktu itu merasakan ketakutan yang bersangatan. Absaruha khasyiah, pandangan mereka tertunduk lesu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, orang-orang kafir pun berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka pun berkata kalau demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah, maka seketika mereka hidup kembali di bumi yang baru, maksudnya padang mahsyar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang situasi hari kiamat. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari,
selama matahari terbit dari awal sampai akhir adalah di hari Jumat. Pada hari Jumat inilah Adam diciptakan, dan pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi qubida wa fihi taqumu as-sa'a ala ma 'ala al-ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jum'ati musihatan hatta tatlu asy-syamsa syafaqatan minas sa'a illa ibn Adam wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa fi sholati yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah. Sebaik-baik hari selama matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat ini Adam diciptakan, Adam diturunkan, dan pada hari Jumat pula taubat Adam diterima. Pada hari Jumat Adam diwafatkan, dan pada hari itu pula kiamat dibangkitkan. Semua hewan di muka bumi berada di pagi hari Jumat dalam keadaan terus melihat dan mendengar sehingga terbitnya matahari, karena mereka takut akan datangnya hari kiamat, kecuali manusia. Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun berdoa ketika salatnya meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dari dua riwayat ini kita tahu bahwa kiamat itu hanya disebutkan harinya saja. Adapun tanggalnya, adapun bulan dan tahunnya tidak disebutkan. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak disebutkan kiamat itu kapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita lewat lisan Rasul bahwa yang jelas kiamat itu terjadi di hari Jumat, hari sakralnya kaum muslimin. Yang ajaib adalah semua binatang mereka akan merasakan datangnya kiamat. Makanya setiap hari Jumat binatang itu kalau sudah mendekati waktu pagi, antara fajar ke matahari terbit, maka binatang itu akan terus memperhatikan, mendengar dan melihat apakah bumi ini masih tetap ada ataukah dihancurkan. Kecuali manusia. Manusia tidak tahu menahu masalah itu, tapi binatang Allah berikan insting, mampu merasakan akan terjadi kiamat atau tidak. Apabila kemudian tidak terjadi apa-apa, maka mereka senang. Tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat muncul, maka mereka ketakutan. Dan ini keajaiban alam semesta Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada binatang. Dan kiamat itu terjadi antara terbit fajar sampai terbit matahari. Artinya kiamat itu terjadi di pagi hari. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wa yauma yanfukhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullu atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala,
maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki. Dan mereka semua datang menghadap Allah dengan merendahkan. An-Naml ayat 87. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 68-nya Allah katakan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah masing-masing. Dan dalam surah Yasin ayat 51 Allah mengatakan, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dan cepat dari kubur-kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Dari 3 ayat ini, An-Naml 87, Az-Zumar 68 dan Yasin 51, bisa kita simpulkan bahwa sangkakala yang akan ditiup Israfil itu 2 kali, walaupun ada yang berpendapat 3 kali. Tiupan yang pertama disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Itulah yang disebut yauma tarjufu rajifah, tiupan kejutan dan tiupan kematian. Adapun tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Itulah yang dikatakan di sini tatba'uha radifah. Jadi yauma tarjufur rajifah, tiupan sangkakala pertama, tatba'uha radifah itu tiupan sangkakala kedua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala adalah rajulun yalutu haudah, seorang laki-laki yang sedang berbenah telaga tempat minum untanya, kolam tempat minum untanya. Saat dia berbenah memperbaiki kolam itu, tiba-tiba kemudian dia mendengar tiupan sangkakala, maka orang inilah yang pertama pingsan kemudian mati. Kemudian disusul 2 orang yang sedang jual beli pakaian. Apabila sudah selesai mereka melakukan akad dan pakaian pun atau kain itu pun akan diberikan, maka tiba-tiba keduanya mendengar tiupan sangkakala, keduanya pun pingsan kemudian mati. Baru kemudian orang yang sedang minum, belum sampai minuman itu di mulutnya, tiba-tiba dia mendengar suara tiupan sangkakala, dia pun terkejut kemudian dia mati. Kemudian disusul oleh manusia-manusia yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat ini tidak mungkin menyentuh orang-orang yang beriman. Kiamat pertama, tiupan sangkakala pertama, atau hari kehancuran alam semesta tidak akan menyentuh orang-orang yang beriman. Yang akan merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir saja. Karena sebelum terjadinya tiupan sangkakala pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan angin sepoi-sepoi yang berasa dingin rasanya, kemudian menyentuh setiap ketiak yang memiliki sebiji zarah dari keimanan. Angin itulah yang menjemput nyawa-nyawa mereka, sehingga tidak ada yang hidup kecuali orang kafir. Saat itulah Ka'bah sudah tidak ada lagi orang yang berangkat haji. Bahkan Ka'bah dihancurkan oleh seorang laki-laki namanya Dzulsuwaiqatain.
Kemudian Al-Quran diangkat dalam satu malam, sehingga Al-Quran hilang dalam catatan-catatan mushaf dan hilang di dalam dada-dada para penghafal. Kemudian juga sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada yang hidup kecuali orang kafir di situ. Ketika orang-orang kafir mereka hidup layaknya manusia hidup di dunia, disinilah Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'a illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kepada orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi ada Arab Badui bertanya soal kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kira-kira kiamat itu kapan ya? Nabi tidak menjawab. Kemudian orang Badui ini bertanya lagi, Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Tapi Rasul tidak mau menjawab. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Nabi SAW mengatakan, Anda ini bertanya soal kiamat dari tadi. Wa ma'adatta laha, apa yang kau siapkan kalau memang kiamat itu betul-betul terjadi? Rasul balik bertanya, apa yang kau siapkan dari tadi? Tanya kiamat terus. Maka Arab Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan, walakinni uhibbullaha wa rasul, tapi aku cinta dengan Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW setiap ditanya kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Bahkan ketika Jibril bertanya juga kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Muhammad? Maka Rasul hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya Rasul dan Jibril yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi begitulah para nabi. Semua para nabi disibukkan oleh kaumnya dengan pertanyaan satu, kapan kiamat? Kaumnya Nuh datang kepada Nuh bertanya, Nuh, kapan kiamat? Kaumnya Syuaib bertanya kepada Syuaib, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Saleh bertanya kepada Nabi Saleh, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Ibrahim datang kepada Ibrahim, kapan kiamat? Seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun tidak lepas disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Sampai kepada Jibril bertanya kepada Rasul soal kiamat. Ketika Jibril bertanya soal Islam, Rasul jawab. Ketika Jibril bertanya soal iman, Rasul menjawabnya. Ketika Jibril bertanya soal ihsan, Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak menjawabnya. Rasul hanya menjawab tanda-tandanya saja. Menunjukkan apa? Kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adatta laha, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kiamat dibangkitkan, yauma tarjufur rajifah, hari di mana tiupan sangkakala pertama ditiup Israfil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menugaskan dari sekian banyak malaikat, Israfilah malaikat pemegang sangkakala. Ketika Nabi SAW satu hari tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, tidak selera minum, sedih. Datang sahabat bertanya, ma sya'nuka ya Rasulullah, ada apa dengan engkau hai Rasul? Kenapa kau murung hari ini? Satu hari ini kau murung, kenapa?
Maka Nabi SAW mengatakan, fa kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna. Bagaimana mungkin aku akan lezat hidup, kata Rasul, kalau Israfil sudah meletakkan moncong sangkakala di mulutnya dan siap ditiup menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Israfil itu sudah meletakkan moncong di mulutnya. Karena Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman dan umatnya juga umat akhir zaman. Dan Nabi SAW mengatakan, ana wassa'ah kahataini, saya dan bangkitnya hari kiamat itu seperti ini, kata Rasul. Saking dekat. Makanya wajar kalau moncong Israfil, moncong sangkakala itu sudah berada di mulut Israfil. Dia tinggal niup saja menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan apabila betul-betul yauma tarjufur rajifah, memang Israfil meniup sangkakala itu, kemudian seluruh manusia meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada jiwa kecuali cabut nyawanya. Kemudian setelah itu binatang-binatang, baik binatang yang berkaki empat, baik binatang yang ada di lautan, baik binatang yang ada di hutan-hutannya, buasnya, ataupun binatang-binatang jinaknya, kecil besarnya, semua diwafatkan. Maka barulah kemudian giliran para malaikat. Setelah kemudian jin, manusia, binatang-binatang mati, baru giliran para malaikat. Dan kita tahu bahwa yang menjadikan stabilnya alam semesta ini adalah malaikat yang bertugas atas izin Allah, yang memikul arasy malaikat, yang mengatur kehidupan di langit malaikat, yang mengatur kehidupan di dunia malaikat. Ibu bisa bayangkan kalau seluruh malaikat yang ditugaskan Allah untuk menahan langit, untuk mengedarkan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit, tiba-tiba semua mati, apa enggak berantakan itu? Makanya saat kemudian para malaikat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran total alam semesta. Tiba-tiba kemudian bintang berjatuhan, kemudian menubruk satu dengan yang lain. Kemudian bola-bola api menerjang bumi, terjadilah gempa dahsyat yang luar biasa. Tercabutnya gunung-gunung. Kemudian keluar larva api, kemudian menyatu dengan lautan. Padahal lautan itu lebih luas 70% dibandingkan daratan, tapi menjadi lautan api ketika itu. Belum lagi kemudian bergoncangnya bumi, gempa di mana-mana. Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila Allah gempakan bumi sekali gempa. Allah katakan zilzalah, gempa diidhofahkan kepada bumi, maknanya tidak ada tempat di bumi kecuali digempakan. Kalau sekarang ada gempa di Jogja, di sini tidak. Ada gempa di Lombok, di sini tidak. Alhamdulillah. Tapi pada hari kiamat melalui kemana semua digempakan. Gunung-gunung yang merupakan pasak bumi dicabut dan dibentur-benturkan di langit, sehingga gunung yang kokoh seperti kapas yang berhamburan ditiup angin. Maka akhirnya kemudian ketika tidak ada makhluk lagi yang hidup, tidak manusianya, tidak jinnya, tidak malaikatnya, tidak manusianya, tidak binatangnya, tidak ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semua dibinasakan kecuali Allah Dzul Jalali wal Ikram. Disitulah Allah Subhanahu wa taala melirik bumi yang sudah dihancur-hancurkan itu. Kemudian Allah berbicara dengan bumi. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Ainal muluk wa abnaul muluk. Di mana raja dan anak-anaknya? Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Di mana mereka? Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab.
Tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada binatang, tidak ada malaikat. Siapa yang jawab? Allah yang menjawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar, kata Allah. Allah mengatakan semua kekuasaan ini lillah, hanya milik Allah. Wahidil qahhar, zat yang maha esa, yang maha perkasa. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan alam semesta ini selama 40, tidak diketahui apakah 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Allah biarkan seperti itu, kehancuran yang merata di alam semesta. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya soal angka 40 itu, apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawab. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Yang jelas aku mendengar Rasul di angka 40. Itulah jeda antara tiupan pertama ke tiupan yang kedua. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun. Wallahu a'lam. Tetapi kalau sudah lewat 40, disitulah yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkanlah Israfil, karena dia harus meniup sangkakala yang kedua. Tatba'uha radifah. Apa yang terjadi? Itulah yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala tadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansirun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan bersegera dari kuburan mereka menuju Tuhan mereka untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Ketika manusia mulai dibangkitkan dan bumi tempat dibangkitkan sudah bukan bumi yang kita pijak. Yauma tubaddalul ardh ghairal ardi, pada hari kami ganti bumi dengan bumi yang baru. Bukan bumi yang kita pijak dilenyapkan kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak. Tetap bumi ini juga yang dipijak kita, bumi padang mahsyar itu. Dan bumi padang mahsyar itu dimulai daripada Syam, Palestina. Disitulah ardul mahsyar. Sebelum kiamat manusia dikumpulkan di situ, dan setelah kiamat juga manusia dikumpulkan di situ. Ardul mahsyar wal mansyar. Bumi manusia dikumpulkan dan bumi manusia dibangkitkan juga di situ. Maka bumi ini dirubah bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga warnanya putih bersih seperti tepung, seolah-olah tidak ada orang yang menginjak dosa di atasnya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hujan. Kemudian dengan hujan itulah maka akan mengenai setiap tulang ekor manusia. Dari situlah Allah bangkitkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Dari tulang ekor yang kadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Tetapi tulang itu tidak mungkin hancur. Sehebat apapun alam semesta dihancur-hancurkan Allah, tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati tidak Allah hancurkan. Walaupun mungkin bisa dilihat, hanya bisa lewat alat-alat, bahkan boleh jadi mungkin kalau dengan kasat mata tidak bisa dilihat. Tapi rupanya dari situ Allah bangkitkan kita semua, dari setiap tulang ekor kita. Dan itu satu di antara 7 makhluk saat kiamat tidak dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika terjadi hujan lebat, kemudian air itu mengenai setiap tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, maka menyatulah kembali tulang-tulang entah dari mana datangnya, daging-daging entah dari mana datangnya, kemudian kulit-kulit, dan menyatu kembali kemudian menjadi jasad semula. Seperti mereka dilahirkan, seperti jasad semula, tapi tidak ada ruh. Kemudian setelah mereka menjadi jasad,
Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka kami keluarkan beban-beban isi bumi dilempar ke permukaan. Jadi jasad sebanyak itu dilempar ke permukaan dan berada di atas bumi padang mahsyar sejak zaman Adam sampai terakhir nanti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka saat itulah Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ketika ditiup itulah maka ruh yang berada di Iliyin, ruhnya orang-orang yang beriman, melesat semuanya. Dan ruhnya orang-orang kafir yang ada di Sijin, di bawah intip bumi yang paling dasar, melesat semua ke permukaan. Dan mereka tidak ada yang tertukar antara ruh yang dan jasad sejak Adam sampai terakhir mati. Ruh tahu di mana tempatnya. Maka ketika semua manusia sudah hidup dan Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwizat, ketika ruh disatukan dengan jasadnya, maka yang pertama kali siuman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana awwal man yanshaqqu fihi al-qabr. Sayalah orang yang pertama kali dibelah kuburannya. Artinya saya yang pertama kali dibangkitkan, kata Rasul. Kemudian aku melihat Nabi Musa sedang bersandar, sehingga aku tahu apakah aku lebih dulu dibandingkan dia. Dan yang pertama kali diberikan pakaian dari sutra adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena dia orang yang pertama kali membuka bajunya di dunia dalam rangka fisabilillah saat dibakar di depan Namrud. Ibrahim dibuka pakaiannya, kemudian dilempar ke dalam api. Maka pada hari kiamat dia yang pertama kali pakaikan pakaian sutra, baru yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama musyatun, orang-orang yang berjalan. Kelompok yang kedua rukbanun, orang-orang yang berkendaraan. Dan kelompok yang ketiga wasimfun ala wujuhi, orang yang berjalan dengan kepalanya dan kakinya di atas. Ada orang yang berjalan dengan kaki, ada orang berjalan dengan kendaraan, dan ada orang yang berjalan dengan kepala, kakinya di atas. Sehingga Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhi, bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka, dengan kepala mereka? Bukan dengan tangan, wajahnya berjalan, diseret dengan wajahnya. Seperti kita lihat cacing yang menyeret badannya tanpa kaki, begitulah dia berjalan dengan wajahnya diseret, kakinya di atas. Sehingga Rasul ditanya, kok bisa ya Rasulullah, kok ada orang yang berjalan di atas wajah-wajah mereka ini? Maka Nabi SAW mengatakan, innal ladzi amsyakum ala arjulihim qadirun ala an yamsyiakum ala wujuhihim. Zat yang telah memperjalankan engkau di dunia dengan kedua kaki, dia sanggup juga di akhirat memperjalankan manusia dengan wajah mereka. Itulah jawaban Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ketika manusia dibangkitkan, Nabi SAW bersabda dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan wa fi riwayati buhman. Manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan dalam kondisi telanjang tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, khufatan tidak beralas kaki, kemudian uratan tanpa pakaian sehelai di badan, ghurlan dan kembali tidak dikhitan. Artinya kulit yang pernah dibuang akan dikembalikan, karena kulit itu akan jadi saksi di hadapan Allah, sehingga tidak boleh ada yang kurang dalam badan kita, maka dikembalikan. Yang sudah dikhitan dikembalikan supaya menjadi saksi, harus lengkap di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Buhman, tanpa membawa harta satu pun di badan. Kalau sudah seperti ini, apa yang disombongkan? Karena semua dibangkitkan sama, tidak presidennya, tidak menterinya, tidak pejabatnya, tidak juga rakyatnya, tidak orang kayanya, tidak orang miskinnya, tidak laki-lakinya, tidak perempuannya. Semua dibangkitkan sama, tanpa sandal, tanpa pakaian, tidak dikhitan dan tidak membawa harta di badan. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki sifat malu yang luar biasa bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau semua orang telanjang nampak aurat satu dengan yang lainnya, malulah kami wanita, aurat kami akan dipandang oleh laki-laki. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin syadid. Perkaranya tidak bisa kubayangkan, wahai Aisyah. Perkaranya dahsyat. Tak mungkin orang memandang satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka kondisi mereka seperti dua binatang yang disebutkan dalam Quran. Pertama, mereka seperti kal farashil mabsus, seperti laron yang berhamburan. Yang kedua, mereka kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Apa bedanya? Apa bedanya dua kalimat ini? Kal farashil mabsus, seperti laron yang berhamburan, dan yang kedua kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan dua-duanya sama untuk menunjukkan bahwa betapa bingungnya manusia saat dibangkitkan sehingga mereka harus lari ke sana, lari ke sini. Tapi ada yang membedakan. Adapun ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Qari'ah kal farashil mabsus, seperti laron yang berhamburan, itu di awal kebangkitan. Jadi awal dibangkitkan manusia kondisinya seperti laron. Lihat laron. Laron itu kalau ada cahaya, maka semua akan terbang menuju cahaya dan mereka akan saling tubruk satu dengan yang lainnya tanpa peduli kawan-kawannya. Begitulah kondisinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari kawannya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangan-pasangannya, lari dari anaknya, semua sibuk memikirkan sendiri-sendiri. Ini di awal kebangkitan. Baru setelah manusia putus asa, ada yang jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur. Tidak ada tujuan, karena padang mahsyar itu tidak ada maklam. Maksudnya tidak ada maklam itu tidak ada alamat. Kalau kita mau dari Nagoya, mau dari Jodo ke Nagoya, atau dari Nagoya ke Batam Center, atau Batam Center ke Batu Aji, atau Batu Aji ke Batu Besar, maka kita bisa melihat maklam, kan?
di jalan-jalan itu, ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini, ada makna, ada tanda. Tapi di padang mahsyar tidak ada tanda. Mau jalan ke mana? Rumah kita tidak tahu di mana kaplingnya, sehingga mereka berhamburan ke sana kemari. Kecuali orang-orang yang beriman, mereka tidak lari ke sana kemari. Mereka tidak seperti laron yang berhamburan, tapi mereka dibangkitkan. Tiba-tiba sudah berkumpul orang-orang dari keluarganya yang beriman yang sama ketika di dunia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian dia tularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan di samping kiri kanannya, sudah berkumpul sesama keluarga yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian orang-orang kafir berhamburan dan mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina, duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami di sini? Tapi orang-orang yang beriman dengan puas hati mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Inilah janji Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat benar janji para utusan kepada kami. Maka setelah entah berapa lamanya, akhirnya kemudian mereka mendengar panggilan dari satu titik supaya mereka berkumpul di tempat itu. Maka semua manusia yang sudah kebingungan ke sana kemari mulai terarah harus kemana mereka menuju. Itulah yang disebut kal jaradil muntashir, seperti belalang saat terbang. Belalang beda dengan laron. Kalau laron terbang tidak ada aturan, tapi kalau belalang terbang dengan koloninya, maka mereka ada aturan kemana harus mengarah. Ketika panggilan itu sudah mulai dipanggil, maka semua manusia sudah ada arah oleh Allah, disuruh ke situ, ke suara itu. Cuma tidak dijelaskan berapa jauh kita harus mengarah ke suara itu, karena masing-masing orang yang menuju ke suara itu macam-macam. Ada yang berjalan dengan kakinya sehingga sampailah di suara itu. Ada yang mengendarai dengan kendaraan, akhirnya cepatlah dia sampai ke suara itu. Ada yang berjalan dengan wajah sehingga harus merangkak sampai kepada suara itu. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa man mata ala syai'in bu'itha ala syai'in. Siapa yang mati di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan di dunianya dia sombong congkak, merasa besar di hadapan Allah, merasa besar di hadapan manusia, nanti pada hari kiamat dikecilkan badannya. Yuhsyaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsalidz dzar, kata Rasul. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat seperti zar. Zar itu seperti semut kecil. Sementara dia harus berjalan ke tempat panggilan itu, dia harus tersiap-siap dengan orang yang besar-besar. Kapan sampainya? Ada orang yang kemudian dibangkitkan sementara tidak ada daging melekat di wajah. Mereka lah orang-orang yang ketika di dunia suka meminta-minta, tanpa ada alasan yang benar dia meminta-minta. Bahkan pada hari kiamat ada orang yang berjalan pincang seperti orang yang berpoligami dan tidak adik. Pincang jalan miring. Kapan sampai? Bahkan ada orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka berhamburan dengan darah, meminum racun, terlilit lehernya, boleh jadi saat kematiannya disebabkan karena bunuh diri dia. Tapi itu orang-orang yang berdosa. Maka orang-orang yang beriman pun sama. Ada yang ketika dibangkitkan tiba-tiba dia mengatakan labbaik Allahumma
Allahumma labbaik, karena saat di dunia dia mati sedang haji atau umrah. Ada yang dibangkitkan dibaca Al-Quran, karena ketika mati dia sedang membaca Quran. Ada yang dibangkitkan sedang berzikir lisannya, karena ketika dia mati di atas zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang dibangkitkan itu sesuai dengan kematian. Dan ketika itu ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia terbagi menjadi 5 kelompok. Manusia akan terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ashabul faqr. Siapa ashabul faqr? Orang-orang yang hidup di antara 2 nabi. Nabi pertama sudah hilang ajarannya, nabi kedua pula belum muncul pula ajarannya, sehingga dia tidak mendapatkan ajaran nabi lama dan tidak mendapatkan ajaran nabi baru karena mati sebelum diutus, tidak tahu syariat. Atau boleh juga dikiaskan orang-orang yang hidup dalam hutan belantara. Tidak ada ustaz, tidak ada kiai, tidak ada tuan guru, tidak ada syekh, tidak ada ulama yang masuk ke hutan untuk menyampaikan Islam. Mereka hanya tahu agama moyang mereka saja. Itulah ashabul faqr. Maka ashabul faqr akan dikumpulkan di Arasat, tempat yang sangat padang sekali. Kemudian mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api. Siapa yang masuk ke dalam api itu, maka dia masuk ke dalam sorga. Dan siapa yang tidak mau masuk ke dalam api itu, Allah masukkan ke neraka. Apakah dikekalkan dalamnya? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, selain ashabul faqr, mereka adalah orang-orang yang mati sebelum balik. Bayi-bayi. Boleh jadi mungkin baru lahir dia meninggal, baru usia 5 tahun dia meninggal. Seperti hari ini, lihat bagaimana anak-anak kecil yang belum balik dibombardir di Palestina oleh Israel. Anak-anak kecil tidak berdosa, mereka harus mati. Bayangkan ibu-ibu mereka merasa rumah sakit itu tempat yang aman. Akhirnya anak-anak mereka dititipkan rumah sakit, tiba-tiba dibom pula rumah sakit itu. Bayangkan anak-anak kecil bergelimpangan nyawa. Dan pada hari kiamat, di mana mereka? Ada yang mengatakan bahwa tergantung orang tua. Kalau orang tuanya beriman, maka akan disertakan dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang tuanya kafir, maka akan disertakan dengan kekafiran. Tapi pendapat yang kuat tidak. Anak-anak yang belum balik dari kalangan orang kafir ataupun anak orang-orang yang beriman, maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Walaupun kemudian menjadi perselisihan para ulama tentang anak-anak kecil. Ada yang mengatakan mereka di surga. Ada yang mengatakan mereka digabungkan dengan ashabul a'raf yang berada di antara neraka dan surga itu. Ada juga yang mengatakan tergantung bapak-bapaknya. Kalau bapaknya kafir ya di neraka, kalau bapaknya di surga dia masuk surga. Ada juga ulama mengatakan tawakuf, tidak mau komentar. Ada juga yang mengatakan mereka akan menjadi para pembantu di surga. Ada yang mengatakan mereka akan diuji juga di akhir. Maka siapa yang taat kepada Allah masuk surga, dan siapa yang taat bermaksiat kepada Allah, maka dia masuk neraka. Dan inilah pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Wa huwa qaulun mu'dham ahli sunnati wal jamaah, seperti pendapat Abul Hasan al-Asy'ari dan yang lain. Tetapi wallahu a'lam, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa beliau tawakuf. Yang jelas bahwa Imam Nawawi mengatakan wasalis wa huwa sahih alladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun. Pendapat yang ketiga maksudnya pendapat yang masuk dalam surga.
Jadi mereka semua bayi-bayi itu, baik bayinya orang kafir atau bayinya orang yang beriman, semuanya akan masuk ke dalam surga. Berdasarkan hadis Ibrahim, ketika Rasul melihat Ibrahim dalam peristiwa Mi'raj, di sekeliling Ibrahim banyak anak-anak kan? Banyak anak kecil. Ya. Kemudian Nabi SAW melihat itu. Dari sini para ulama mengatakan bahwa anak-anak kecil itu semua masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang kafir dan musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, munafik i'tiqad ya, bukan munafik amal. Maka tidak syak lagi mereka masuk ke dalam neraka, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Adapun yang keempat, orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tergantung kepada keimanannya. Ada yang masuk surga awaliyah, mereka masuk surga tanpa hisab dan adab karena punya kesempurnaan tauhid. Tapi ada yang masuk surga belakangan karena dia harus masuk neraka dan dibersihkan dosa-dosanya, dan semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, binatang. Binatang akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat padang, disaksikan mukmin dan kafir dan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Kemudian mereka dihisab. Sampai binatang yang bertanduk akan dipindahkan tanduknya kepada binatang yang tidak bertanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduklah dia sebanyak dia menanduk kamu. Terjadi keadilan. Maka ketika semua manusia, binatang terjadi kisah satu dengan yang lain, bentuk hisab dan keadaan Allah, tiba-tiba Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Binatang tidak diadab, binatang itu hanya dihisab saja. Mereka jadi tanah. Maka orang-orang kafir ketika melihat binatang jadi tanah, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika di padang mahsyar ada beberapa kekhususan. Kekhususan yang merupakan manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, mereka tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralaskan sandal, dan tidak membawa harta di badan. Yang kedua, wajah-wajah mereka tertunduk. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus makhluk-makhluknya. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman saat ini. Qulubun yauma idzin wajifah. Hati manusia pada hari itu sangat takut, wajifah. Yang ketiga, mereka tidak ada yang bicara, satu pun tidak ada yang bicara. Karena Allah yang mengatakan, hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Inilah hari ketika mereka tidak dapat bicara, mereka tidak diizinkan bicara sehingga dapat meminta maaf. Memang Allah bisukan, tidak bisa bicara itu, langsung stop mulut itu. Allah buat bisu semuanya supaya tidak ada orang yang minta maaf. Yang keempat, mereka dilupakan oleh keluarga. Lupa keluarga dan dilupakan oleh keluarganya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna wahsyaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak pula mampu membela bapaknya. Bahkan mereka tidak mau saling ketemu, nggak mau ketemu. Istri tidak mau ketemu dengan suami, suami pun tak mau ketemu dengan istri, anak tidak mau ketemu bapak, bapak pun tak mau ketemu anak. Kenapa? Karena takut dimintai pahalanya. Dulu kamu jadi seorang istri, hakmu kurang menjadi seorang istri, kau zalim kepadaku, mana pahalamu? Istri terbalik ngomong sama suami, kau dulu tidak bertanggung jawab juga, kau punya dosa kepadaku, sini pahalamu. Karena takut dituntut satu dengan yang lainnya, makanya keluarga itu dilupakan. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ibu bapaknya, karena takut dituntut haknya masalahnya. Lah hari itu manusia tidak mau ketemu orang, dan itu khususan di padang mahsyar, dan kondisi mereka berlutut di hadapan Allah. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Pada hari itu engkau lihat setiap umat berlutut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa bayangkan, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, kemudian keringat bercucuran sampai 70 hasta keringat itu. 70 hasta. Jadi keringat yang kita keluarkan itu dimakan oleh bumi sampai bumi pun kemudian sudah tidak ada lagi yang bisa diserapnya. Akhirnya kemudian keringat itu terpaksa kemudian mengalir di atas bumi sepanjang 70 hasta. Yang kalau perahu dijalankan bisa jalan di atasnya. Maka manusia kepanasan ketika itu. Sehingga Allah Rasulullah SAW mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga tinggal 1 mil. Perawi hadis sampai khilaf apa yang dimaksud mil dalam hadis ini. Ada yang mengatakan mil itu jarak, ada yang mengatakan mil itu alat untuk bercelak. Gagangnya celak itu disebut mil dalam bahasa Arab. Kalau seandainya mil itu maksudnya gagang celak, berarti persis 1 jengkal di atas kepala. Tapi kalau dimaksud mil itu jarak, berarti masih jauh. Tapi di dunia saja, Bu, kalau seandainya matahari keluar dari garis edarnya, sedikit saja mendekati bumi, bumi sudah terbakar. Kalau matahari menjauh dari bumi, maka bumi akan beku. Makanya Allah letakkan di porosnya. Bagaimana kalau matahari di atas kepala? Luar biasa. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari panasnya matahari. Yaumala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan, tidak akan kepanasan dengan matahari, karena dia mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ada disebutkan kelompok-kelompoknya 7 kelompok. Dan ketika itu manusia berada di padang mahsyar, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.